Saudara, Amerika Serikat melancarkan gelombang serangan baru terhadap target-target Iran pada Minggu waktu setempat. Rekaman ini dirilis oleh CENTCOM, di mana jet tempur lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat dan rudal diluncurkan sebelum ledakan menghantam target serta infrastruktur yang diduga milik Iran. CENTCOM klaim telah menyerang puluhan target dan melemahkan kemampuan Iran untuk terus menyerang kapal internasional yang melewati Selat Hormuz. Pasukan Amerika juga telah disiagakan dan disiapkan untuk memastikan kebebasan navigasi tetap tersedia bagi pelayaran komersial. Sementara itu, pertahanan udara Qatar berhasil mencegat rudal Iran di langit Doha pada Minggu waktu setempat. Kementerian Dalam Negeri Qatar mengonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk anak-anak akibat dari pecahan peluru yang jatuh. Kementerian Dalam Negeri Qatar juga menyatakan otoritas keamanan dan tim pertahanan sipil telah mulai sesuai dengan rencana respons yang telah disetujui mengenai dampak serangan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan ada sebuah kapal terkena tembakan peringatan di Selat Hormuz karena berusaha berlayar melalui jalur yang tidak diizinkan. Salah satu kapal yang diklaim IRGC telah membahayakan keamanan maritim dengan mematikan sistem dalamnya terkena tembakan peringatan dan dihentikan. Amerika Serikat menyerang Iran pada Minggu pagi waktu setempat sebagai tanggapan atas serangan yang menyebabkan kapal kontainer terbakar dan memaksa awaknya untuk meninggalkan kapal itu. سپاه در این بیانیه تاکید داشته مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیر قانونی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه مواجه می‌شود و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد. اطلاعیه سپاه در پی این حادثه اولا با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیر قانونی بیگانگان تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. ثانیاً اگر دشمن متجاوز به بهانه این حادثه که خود مسبب آن بوده است خطایی کند و تجاوز جدیدی علیه ایران داشته باشد با شدت پاسخ داده خواهد شد و پایگاه‌های جدیدی از دشمن در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. Saudara, lagi dan lagi Selat Hormuz menjadi alat tawar dalam pertaruhan antara Iran dan Amerika Serikat. Lalu bagaimana keberlanjutan negosiasi di tengah perang yang kembali memanas antara keduanya? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan Fauzia Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana melalui sambungan virtual. Selamat malam Mbak Cempaka, Mas Evata. Selamat malam Mas Reddy. Saya ke Mbak Cempaka dulu. Mbak Cempaka, pasca Iran kembali menutup Selat Hormuz dan mengklaim menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain, bagaimana Anda menilai efektivitas serangan udara Amerika Serikat dalam melumpuhkan kemampuan aset rudal dan drone IRGC saat ini? Tentu kita lihat bahwa saat ini Amerika Serikat sudah melakukan kembali 3 gelombang serangan ya Mas. Dan kalau kita lihat memang serangan pertama itu dilakukan tanggal 7 Juli lalu dan gelombang ini semakin besar bukan yang semakin mengecil begitu. Meskipun dalam keadaan yang tentu kita tahu sebelumnya masih dalam kondisi gencatan senjata bahkan masih dalam kerangka perdamaian begitu. Dan kita lihat pada serangan yang terbaru yaitu gelombang ketiga pada tanggal 11 hingga 12 Juli lalu ini lebih besar lagi dan bahkan menghantam lebih dari 100 hingga 140 target militer yang ada di Iran begitu, yang juga menyerang ke sistem rudal, drone dan bahkan fasilitas amunisi, yang lebih parah lagi juga mengenai target pada jaringan komunikasi dan juga radar. Nah, ini sebenarnya saya melihat bagaimana ini adalah serangan gelombang ketiga lalu di tanggal 11 hingga 12 Juli ini adalah gelombang terbesar Mas, yang merupakan bentuk eskalasi, terlebih statement yang dikeluarkan oleh Trump yaitu terkait dengan sudah selesai begitu ya gencatan senjata dan negosiasi yang padahal harusnya berlangsung selama 60 hari.
Dan ini juga akhirnya mengantar kita pada keadaan hari ini, yaitu penutupan kembali Selat Hormuz yang memang kalau kita lihat Mas, dari bulan Februari lalu hingga tanggal 13 ini, itu sudah 5 kali dibuka tutup oleh IRGC. Jadi memang kita lihat memang ini menjadi daya tawar yang sangat tinggi bagi Iran dan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang dimulai dari tanggal 28 Februari, Mas Radi. Oke. Mas Evata, mengingat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang sekarang ujung-ujungnya malah jadi Memorandum of Uncertainty katanya. Ini Juni kemarin kan gagal ya, total karena perselisihan protokol di Selat Hormuz. Nah, kira-kira peluang diplomasi antara Washington dan Teheran sekarang ini apakah benar-benar sudah mati atau ini hanya strategi gertakan politik kira-kira? Baik. Tentu memang sedari awal kita mencurigai bahwa Amerika Serikat sama sekali memang tidak serius untuk melakukan diplomasi dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan karena hegemoni Amerika akhirnya mengalami ujian yang cukup berat. Kita melihat bahwa ternyata jalur-jalur perdagangan minyak yang selama ini ditahan oleh Amerika Serikat dengan melakukan double blockade, dengan melemahkan perekonomian Iran, ternyata mendapatkan titik terang yang baru begitu. Hal tersebut terlihat dari ketika datangnya beberapa delegasi yang diutus oleh Rusia untuk membangun kembali pangkalan listrik yang berteknologi nuklir dan juga nanti ke depannya ada kerjasama terkait dengan masalah perdagangan mengenai oil dengan Cina itu sendiri. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Iran berupaya semaksimal mungkin untuk menahan agresivitas dari Amerika Serikat terkait dengan masalah perekonomian. Ya, ketika ada serangan dan agresi, ini tanda bahwa Amerika tidak mau nanti hegemoni tersebut muncul. Maka sebenarnya dalam beberapa poin-poin yang sudah ditawarkan tidak terkait erat ini mengenai masalah denuklearisasi yang ada di tubuh Iran begitu. Tetapi Amerika melakukan serangan untuk mempersiapkan relaksasi perekonomian akibat minyak yang selama ini diklaim oleh IRGC ditutup dalam beberapa waktu itu. Nah, maka Amerika melakukan serangan sebagai tanda bahwa kalau ingin melakukan diplomasi, lakukan saja diplomasi. Tidak usah menutup Selat Hormuz. Padahal sebenarnya serangan ini dimulai dari Amerika Serikat duluan, ya. Begitu juga dibalas oleh Iran, dan begini terus ceritanya. Maka kita bisa melihat keduanya bersama-sama untuk menyeimbangkan dan mengkalibrasi agar mereka berada pada titik yang cukup pelik ya. Sehingga Amerika kita tahu bahwa dalam transaksi dolar, ujung-ujungnya tetap menggunakan dolar Amerika begitu. Maka penjualan minyak itu tetap menggunakan dolar Amerika. Ini tentu sangat menguntungkan Amerika Serikat. Serangan terakhir itu terbukti memang sudah terprediksi bahwa mereka harus melakukan serangan. Oke, saya kembali ke Mbak Cempaka. Bicara soal peningkatan eskalasi pada minggu ini, kira-kira Mbak Cempaka, apakah ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump sedang bersiap melakukan invasi darat yang lebih masif atau ini murni strategi containment atau pembatasan militer saja? Kita tahu bahwa saat ini yang belum tercapai dari MOU, Memorandum of Uncertainty tadi kalau kata Mas Radi adalah bahwa poin terkait Selat Hormuz kembali ke kondisi sebelum perang. Nah ini yang belum tercapai karena kita juga tahu bagaimana Oman ini punya bahkan juga menawarkan 2 jalur pelayaran yang terpisah di Hormuz sebagai solusi teknis. Jadi ada yang lewat Oman dan ada yang bisa lewat Iran begitu. Namun Iran tentu masih menolaknya begitu. Dan kondisi yang ditawarkan Oman yakni lewat Oman dan lewat Hormuz ini sebenarnya lewat Iran maksud saya, ini sebenarnya adalah kondisi awal sebelum terjadinya eskalasi perang di Februari lalu. Namun dan ini tentu yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Namun kondisi saat ini kalau kita lihat bahkan salah satu statement yang dikeluarkan oleh Galibaf adalah bahwa konteks terkait Hormuz ini lebih penting daripada nuklir. Bahkan statement ini sudah keluar yang artinya tidak ada negosiasi yang saat ini bisa dilakukan terkait kapal yang lewat. Jika memang Hormuz mau dibuka maka harus lewat jalurnya Iran, jalur selatan begitu. Jadi dalam konteks ini tidak bisa lewat jalurnya Oman begitu. Nah ini yang sebenarnya masih berbeda pendapat sehingga kapal-kapal kita tahu ada 3 kapal setidaknya sebelum eskalasi gelombang pertama hingga ketiga yang diserang yaitu kapalnya dari Saudi dan juga Qatar dan dari Cyprus. Nah ini 3 kapal ini Mas yang awalnya diserang lalu dieskalasi oleh Amerika Serikat. Jadi saya lihat bahwa poin Hormuz ini yang memang masih menjadi titik buntu dari mengapa eskalasi ini terjadi juga Mas. Oke, Mas Evata, tadi kan juga disinggung oleh Mbak Cempaka ya. Galibaf kan mengatakan bahwa Selat Hormuz ini lebih penting sebenarnya daripada nuklir. Nah kalau bicara hal itu,
Selat Hormuz menyalurkan 1/5 pasokan energi dunia. Jika penutupan total ini berlangsung hingga berbulan-bulan ke depan, seberapa siap kira-kira arsitektur ekonomi global menahan guncangan harga minyak yang bisa memicu inflasi ekstrim kira-kira? Ya, tadi sempat saya sampaikan bahwa kesepakatan yang dibangun ini akhirnya mengganggu stabilitas hegemoni dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa mereka sudah sepakat untuk melakukan pembayaran melalui yuan ya, dan mungkin melakukan pembayaran mengenai mekanisme-mekanisme lain selain dolar itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat bahwa di tengah kekacauan seperti ini, Amerika Serikat cukup memanfaatkan harmoni tersebut ya, bahwa kita tidak boleh melupakan mereka berharap untuk menjaga energi dan juga security ya. Tetapi maksudnya adalah mereka berharap agar ada kekacauan energi yang nanti akan berimbas pada keinginan untuk kedepannya bekerjasama dengan Amerika untuk menjaga sekuritas tadi. Nah, ini merupakan strategi yang dibangun oleh Amerika meskipun mereka menyampaikan mereka tidak ingin melakukan perang dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tanya dari sisi aspek perekonomian global ya, bagaimana hari ini, apakah mampu bertahan dan kedepannya seperti apa? Tentu akan ada masa-masa yang cukup sulit begitu. Dan ini tidak lepas bahwa Amerika Serikat sudah menyampaikan kepada banyak pihak bahwa kalau misalkan dunia, terutama NATO tidak membantu mereka untuk merelaksasikan ya terkait dengan penutupan yang dilakukan oleh IRGC, Amerika tinggal menyalahkan dunia saja begitu. Ini kan satu skenario yang sudah disusun dengan sangat baik oleh mereka, bahwa kami datang sebagai pahlawan untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi di Selat Hormuz ini tidak ada satupun yang mau membantu. Maka mereka tinggal menyampaikan kepada dunia bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi tidak banyak jalan keluar yang dibantu oleh dunia begitu. Maka ini adalah salah satu strategi dan cara yang sudah disusun oleh mereka. Begitu juga dengan keinginan dari Israel. Israel juga berharap agar agresivitas Amerika Serikat tidak boleh menurun sedikit pun, dan tekanan-tekanan ini nanti akan membuat Selat Hormuz dikontrol oleh hegemoni dari Amerika atau dominasi dari Amerika itu sendiri. Dan nanti ketika kesepakatan itu tercapai, barulah Amerika sepakat untuk membuat rute-rute yang baru. Dan kita tahu sudah ada rute dari Oman, tetapi rute dari Oman ini kan masih dalam tahap perencanaan, masih sangat lama. Tetapi ini menjadi respon bahwa pemerintah Iran cukup lemah hari ini, dan serangan kali ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk melakukan eskalasi ulang lagi. Oke, kalau bicara agresi dan serangan balasan juga dari Iran, ini kan kita bicara logistik perang juga, logistik militer. Setelah kehilangan kepemimpinan tertinggi di awal perang, dari mana kira-kira Iran mendapatkan pasukan logistik militer tingkat tinggi untuk terus melancarkan perang atrisi atau saling menguras yang intensif ini, Mbak Cempaka? Tentu kalau kita lihat, Mas, kita tahu bahwa sejak Amerika Serikat melakukan serangan di tanggal 28 Februari, yang dilakukan oleh Iran ini memang adalah strategi asimetris. Artinya adalah secara konsisten menggunakan strategi asimetris ini, termasuk juga di konteks Hormuz. Ada yang kita tahu tentu namanya adalah sea denial begitu ya. Jadi sea denial di konteks laut, di konteks maritim ini tetap berbasis asimetris, di mana dia menggunakan kapal kecil, drone, rudal, dan anti kapal yang berbiaya rendah. Nah, ini sebenarnya akan terus menjadi strateginya Iran sendiri, Mas, dalam membalas Amerika Serikat dan melakukan retaliasi. Namun tentu kita tahu tujuan Iran ini adalah untuk memaksimalkan dampaknya yang tentu tidak hanya dibebankan pada Amerika Serikat saja, tapi juga untuk negara-negara Teluk. Dan kita lihat bagaimana memang sejak eskalasi yang lebih tinggi ini, reeskalasi kita menyebutnya, bahwa negara-negara Teluk dan Arab ini sudah mulai memberikan respon begitu, yang artinya memang yang akan dirugikan adalah negara-negara Arab dan Teluk, Mas. Betul. Nah, bicara negara-negara Teluk di Arab ini yang dirugikan tadi, saya ke Mas Evata terakhir. Ini kan negara-negara Arab di Teluk ini kan menjadi sasaran rudal balasan Iran juga karena menampung pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, kira-kira bagaimana dilema politik negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam memposisikan diri ke depan, Mas Evata? Ya, maka dalam kesempatan kali ini, Amerika akhirnya memimpin orkestrasi itu. Karena kalaupun Amerika tidak melakukan orkestrasi itu, Israel akan melakukannya begitu. Dan mungkin Israel akan melakukannya lebih parah daripada Amerika Serikat. Dan kita sudah tahu bahwa dalam kedukaan kemarin juga ada beberapa sindiran-sindiran yang dilakukan oleh Iran ya, dalam proses-proses tersebut. Dan ini menjadi tanda bahwa hubungan mereka ini masih panas dingin dengan negara-negara Teluk. Dan kita tahu bahwa dalam beberapa operasi-operasi yang sudah terjadi, operasi Desa Stok dan lain sebagainya, selalu ada kubu ya di negara-negara Arab yang mendukung agresivitas dari Amerika Serikat itu. Dan kita tahu bahwa musuh dari Iran ini kan begitu sangat banyak. Maka serangan-serangan yang dilakukan ini merupakan suatu hal yang sudah memang diprediksi, merupakan hal yang memang sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Akan tetapi retaliasi dari Iran juga tentu
tidak merupakan isapan jempol biasa gitu. Mereka juga melakukan regenerasi yang cukup masif. Tetapi dalam kondisi kedukaan, dalam kondisi sekian ekonomi, maka mereka mengalami perlambatan regenerasi. Nah, pelambatan regenerasi ini dibaca oleh intelijen Amerika. Maka sebenarnya jalur intelijen yang disuplai kepada Donald Trump menyampaikan bahwa harus ada serangan begitu. Kalau tidak ada serangan, nanti kesulitan yang dihadapi ke depannya adalah mengenai masalah minyak yang sudah tidak terkontrol lagi oleh Amerika ini dan negara-negara Teluk itu sendiri. Saya lihat demikian. Baik. Terima kasih analisisnya, Fauzia Cempaka Timur, analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Raditya. Terima kasih.